dan sholawat yang akan dibacakan oleh Syekh Arif dan Muhammad Bakri Arif. Kepada untuk Arif tempatnya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Nabi salamun alaika Ya Rasul salamun alaika Ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika Ya Nabi salamun alaika Ya Rasul salamun alaika Allah Ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika Allah أشرق البدر علينا بعد فاتحه البدور إلا حسنك ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita Tunku Arif dan juga Tunku Muhammad Abdul juga membacakan doa wahyu ilahi dan juga sholawat kepada Tuhan dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sholawat acara kita pada malam berbahagia ini dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya
pendahuluan dari suatu ide yang akan disampaikan oleh guru kita Walid kepada Walid tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, dan yang sangat mencintai kita, untuk Abuya, guru kita bersama, beserta dengan niat dan kuli, kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja, panjangkan umurnya, disampaikan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak Bupati Aceh Selatan, atau yang mewakili oleh Bapak Kadis Syariat Islam dan Bapak Kadis Badan Daya. Terima kasih beliau hadir di tempat yang berbahagia ini. Kita hormati para guru-guru kita, ada Abun Mudir, ada Abun Haji, ada Abia, ada Abah, ada Abi, dan begitu juga ada guru-guru kita semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita hormati, hadir juga bersama kita ada Ibu Hidayati Wali bersama Bunda Rafi. Begitu juga yang kita hormati wali-wali Nangro, ada wali Nangro dari Benak Meriah, ada wali Nangro Alubili, ada wali Nangro Bapak Tuan bersama dengan Gubernur Bapak Tuan. Begitu juga ada DPR Taufik Asrauf, dan semuanya ada wali Nangro Labuan Haji, Gubernur Labuan Haji, dan semuanya wali-wali Nangro dan gubernur-gubernur NTT yang kami hormati. Istimewa Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri, pelajar, putra putri, dan juga pelajar pesantren ini, guru-guru, pelajar pesantren Darul Ihsan, pelajar dari tempat Abah, pelajar yang ada dari Arafah, dan semuanya Bapak Ibu santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada rombongan dari Melabuh bersama Khalifah yang kami hormati. Bapak Ibu yang terhormat, kami sebagai sahibul baik terutama sekali mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, mobil khusus kepada Abuya Ingat ini yang menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita di tempat yang sederhana ini, pesantren yang kita cintai ini. Walaupun pada malam ini kita diguyur hujan, tapi beliau menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita di pesantren ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati atau yang mewakili. Ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kawan-kawan, terutama sekali panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di pesantren ini,
Sudah 4 hari yang lalu, mulai daripada sayembara anak-anak sampai pada malam ini, para panitia sudah menyibukkan diri, menyisihkan waktu dan tenaga untuk mensukseskan acara sampai pada malam yang berbahagia ini. Begitu juga kepada kawan-kawan, para donatur-donatur, baik yang ada di sini ataupun donatur-donatur yang tidak sempat hadir. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan partisipasi daripada kawan-kawan semua. Hingga acara pada malam yang berbahagia ini, walaupun hujan, mudah-mudahan acara kita pada malam ini sukses, berkah, dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami sebagai Sahibul Baik mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada para tamu-tamu dari jauh-jauh, bahkan dari Benar Meriah, juga ikut bersama-sama dengan kita dari Melabuh, dari Alubili. Semuanya kami mohon maaf atas pelayanan, atas sambutan kami. Barangkali ada yang kurang tepat, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang serba kekurangan. Atas semua itu kami sebagai Sahibul Baik mohon maaf yang setinggi-tingginya. Namun demikian, walaupun pada malam ini kita diguyur hujan, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kita pada malam ini dapat merasakan bahwa kasih sayang guru kita, kasih sayang murid kita dapat kita rasakan sampai pada malam ini, dan juga mudah-mudahan sampai nanti di hari akhirat nanti kita bisa bersama-sama dengan guru. Bapak Ibu yang terhormat, sedikit cerita bahwa kami juga sebenarnya acara ini rencananya awal pada tanggal 7 awal Sabtu, lalu ditunda pada tanggal 12, tepatnya pada malam ini. Kebetulan kami disuruh oleh Abuya untuk pergi ke Sulawesi, pergi ke Jakarta, sampai ke Gorontalo, sampai ke Manado. Bahwa kami melihat dari perjalanan tersebut bahwa memang dengan tauhid tasawuf inilah dapat kita menikmati iman, dapat menikmati Islam, dapat menikmati ihsan. Dan banyak kami berbicara, bertemu dengan kawan-kawan di sana, berbagai macam model yang dulunya masa silamnya kurang baik. Banyak pengakuan kawan-kawan baik di Gorontalo, baik di Manado. Sempat kami bertanya, Bapak, kenapa Bapak bergabung dengan Tauhid Tasawuf? Abang, kenapa bergabung dengan Tauhid Tasawuf? Mereka kawan-kawan di sana mengatakan, Walid, kami sebenarnya sudah banyak guru yang kami cari, sampai ke puncak-puncak gunung, sampai ke tempat-tempat orang khalwat. Ada orang di gunung yang tidak pernah turun, kami tidak pernah menemui mereka. Tapi apa yang kami rasakan? Bahwa terasa hampa, terasa gersang hati ini. Tapi kami bersyukur sempat bertemu dengan Abuya, tempat kami belajar tauhid tasawuf, tempat kami mengamalkan tauhid tasawuf, tempat kami mengamalkan berpikir. Dengan itulah yang dapat merubah kami. Ada yang satu orang itu kebal, dulunya kebal, preman, anggota dewan dia 3 kali, istrinya 7 kali, 7 orang. Saya oleh 2007 saya naik haji, 2008 tambah istri lagi. Tapi setelah saya bergabung dengan Tauhid Tasawuf, semuanya itu saya tinggalkan. Ilmu-ilmu kebal saya tinggalkan. Saya merasa kecil dan merasa hina di hadapan Allah, di hadapan Nabi dan di hadapan Guru. Begitulah Bapak Ibu yang terhormat. Dan hebatnya dalam perjalanan itu Bapak Ibu yang terhormat,
dari posko ke posko, sampai ke Jakarta di posko juga. Alhamdulillah. Ada juga foto guru kita di sini. Di Manado, di Gorontalo, Atinggola, Boa Balengo dan lain sebagainya. Dari posko ke posko, di mana-mana orang berzikir dan menyebut Allah, mengingat Allah. Begitulah besarnya kualitas Allah. Kita bersyukur dan kami sering mengatakan bahwa nikmat yang paling besar itu, yang pertama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan nikmat yang paling besar kita bisa menjadi muridnya Abu. Mudah-mudahan kita hari ini bersama dengan Abu sampai nanti di hari kiamat, di hari akhirat juga kita bisa bersama-sama dengan Abu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini pendahuluan daripada kami. Saya baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Wali yang telah memberikan pencerahan-pencerahan, juga yang telah menyampaikan kata terima kasih dan juga kata maaf. Mudah-mudahan kita semua dapat mengampuni. Selanjutnya orang tua yang baik yang akan disampaikan oleh Gubernur NTT Labuhan Haji. Kepada Gubernur, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur terhadap kepada Allah. Allah telah memberi kesempatan pada kita hingga pada malam berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara Maulid Nabi di pesantren yang berbahagia ini. Salawat salam Al-Bidun Alam Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat dan keluarga. Juga serta kemuliaan kita bersama pada Abuya serta Nyata Demi dan juga keluarga besar. Mudah-mudahan Abuya dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah SWT. Juga yang kami muliakan pada guru-guru muda atau guru muda yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita ini dapat membimbing kita semua dimanapun berada. Juga yang saya muliakan, kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak dari Islam atau Bandaya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Bupati kami merasa nyaman dalam hal kehadiran beliau. Mudah-mudahan salam kami kepada Pak Bupati. Juga yang kami hormati kepada wali-wali Nanggro dari Meriam Melapu Albi sampai ke Papua beserta Gubernur. Juga yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah dari Jemaah Allah. Juga saya istimewa kepada ahli waris serta keluarga, juga dengan panitia pelaksanaan Maulid pada malam berbahagia ini. Baiklah, kami juga merasa mekar dan betul orang tua yang baik. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kami dan kita semua, bapak yang hadir, dan juga ibu-ibu semua yang hadir, seluruh jemaah ini, mudah-mudahan menjadi orang tua yang baik. Alhamdulillah kita coba artinya belajar, sedang belajar. Dengan adanya NTT ini mungkin
kita bisa menyampaikan hati kebaikan. Kalau kami membayangkan tadi Walid menyampaikan selain riwayat perjalanan di Gorontalo banyak ketemu hal-hal orang yang tidak baik, kami sedikit juga menceritakan sebelum kami bergabung NTT ini, bukan hanya kami barangkali, maaf, tapi dia jelas kami bahagian dari orang tidak baik, merasa tidak baik. Artinya begini, dulu kami pernah berpikir setelah kebaikan itu kita bisa mensejahterakan anak keluarga kita atau teman-teman yang lain dengan harta ataupun dengan lain. Kalau kita tidak punya harta, kita dianggap gagal untuk mengurus anak-anak atau keluarga atau lingkungan kita, atau kita bisa punya ilmu demikian. Tapi hari ini kami menyadari bukan demikian. Rupanya harta itu sementara, ataupun pangkat itu sementara, yang lain itu sementara. Rupanya yang benar itu adalah kita ikut dalam artinya memahami, mengikuti dalam ilmu agama ini, apalagi dalam yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua. Itu kami sadari, akan memaklumi. Sehingga pada hari ini kami juga ada kawan lain menyadari sudah banyak berubah. Nah, selalu ingin kebaikan, selalu berpikir untuk yang baik, tidak lagi berpikir tentang yang salah. Kalau dulu Pak Wati, kalau kami pribadi usaha kegiatan proyek umpamanya itu bermacam-macam cara untuk mendapatkannya, sah segala cara, ya, atau kegiatan lainnya. Itu dalam motif ataupun dalam kejadian dalam bentuk yang salah. Artinya apa? Ulah mengulah, antam berantem macam-macam. Itu demi mendapatkannya. Hari ini kita tidak pernah berpikir itu lagi. Rupanya lebih nyaman kalau boleh. Artinya lebih nyaman itu, alhamdulillah tidak pun kita mendapatkan proyek, pokoknya dalam kerja sehari-hari, supaya itu lebih nyaman. Kenapa? Kita bisa selalu dalam kebaikan. Jadi inilah harapan kita semua pada Bapak Ibu. Kita sadari kebaikan itu bukan datangnya dari harta, kita harus berhenti berharta dan lain. Tapi rupanya kita baik itu patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada guru, patuh kita sesama kita. Itulah rupanya yang baik. Jadi inilah yang kita terapkan, sedang belajar, atau kita bersama-sama memahami ini. Nah, yang sampaikan Abu ini mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi orang tua yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Gubernur NTT Labuhan Haji yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang baik. Selanjutnya sepatah dua kata dari Kadis Syariat Islam kepada Bapak Kadis tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang selalu kami rindukan, guru kita bersama, wali agama Aceh, Al-Qadi Malikul Adil, Abuya Syekh Amran Wali. Salam ta'zim kami kepada Inyak dan Umi serta seluruh suriahnya yang kami hormati, yang kami banggakan, sahibul bait, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai,
seluruh para gubernur, para wali nangro, PPRK, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang merupakan tamu-tamu Allah yang berhadir dalam majlis ini, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami pada kesempatan malam yang berbahagia ini menyampaikan pesan dari Bapak Bupati Aceh Selatan. Kebetulan beliau tadi lewat Kabak Humas menghubungi kami. Saya kebetulan dari Syariah Islam dan PLC Kadis Dinas Daya. Posisi kami tadi di wilayah Kurung Raya dalam rangka persiapan gerakan Maghrib Mengaji. Jadi kami dihubungi karena Bapak Bupati masih proses perjalanan pulang, maka kami dimintakan untuk mewakili beliau, dan kami insya Allah siap karena kami mendatangi sebuah majelis yang dihadiri oleh wali agama, guru kita bersama, musyrik kita bersama, yang kita selalu rindukan, Haji Abuya Amran Bali, yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati menyampaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah yang berbahagia, kegiatan kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memperingati Maulid, di samping kita mendengarkan bimbingan rohani dari guru kita bersama. Bapak Bupati memesan kepada kita jangan lupa terus menerus untuk mendoakan guru kita, zuriyahnya, umidainya, supaya sehat selalu, bisa membimbing kita menuju kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, mencintai Rasulullah menurut ulama kita, ada beberapa hal yang selalu kita ingatkan, diingatkan oleh guru kita bersama. Yang pertama, cara kita mencintai Rasulullah tidak lain adalah sering-sering menyebutnya dengan memperbanyak membaca salawat. Man shalla alayya wahidan mukhlishan fil yawmi qadallahu lahu mi'atan hajatan sab'ina fid dunya wa salasina fil akhirah. Barang siapa yang menyampaikan salawat kepadaku satu kali sehari saja karena Allah Ta'ala, maka Allah memenuhi mi'atul hajatan, 100 hajatnya. Salah satunya adalah salasina fid dunya, sab'ina fid dunya wa salasina fil akhirah. 70 di dunia dan 30 di akhirat. Salah satunya insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di mana matahari berada di segitiga kepala, maka syafaat Rasulullah itu yang selalu kita tidak melalui bimbingan guru kita bersama. Yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah tidak lain adalah dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat para sahabat, para tabi'in, termasuk setelah itu baik ulama mutaqaddim dan mutaakhirin, termasuk di dalamnya guru kita bersama, wali agama kita muslimina yang berhadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah tidak ada lain kecuali adalah mencintai barang-barang peninggalannya. Apa dia? Al-Quran dan Hadis. Ma taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihi ma lam tudillu abada, kitabullah wa sunnah rasul. Kemudian apa lagi? Tidak lain ada al-ulama'u warasatul anbiya. Dengan mencintai para ulama yang merupakan pewaris Nabi. Nah, inilah muslimin kita, murabi kita yang masih diberikan kesehatan, kehidupan dan panjang umur, kita terus berdoa karena beliau dengan zuriyatnya adalah para ulama pewaris Nabi yang selalu insyaallah membimbing kita kepada kebaikan. Oleh karena itu kita dalam pemerintah Kabupaten Selatan yang dipimpin oleh Jimirwan berkomitmen bermitra selalu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Abu Ya kita bersama wali agama kita, yaitu Al-Qadi Malikul Adil Abuya Amran Wali. Mudah-mudahan dengan bermitra dengan pemerintah dan pemerintah siap untuk selalu berada di belakangnya, insya Allah kegiatan-kegiatan yang sangat berlimpah akan berjalan sesuai dengan keinginan kita sampai di akhir nanti. Kurang lebih kami mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kadis Syariah Islam yang telah menyampaikan sepatah dua kata.
Selanjutnya Maulid Nabi Uswatun Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Abun Ahmad Zaidiwan. Kepada Abun, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, mencintai Abuya, Indah dan Umi, dan juga yang sama-sama kita hormati para abu-abu muda, wabil khusus pada Walid Sahibuddin, dan juga yang kita hormati Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Syariah Islam dan rombongan, dan juga yang kita hormati seluruh wali-wali kadro mulai dari Gubernur Raya, Wali Jili, dan juga kepada para unsur FPDTI, dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana tema yang diberikan oleh protokol, Nabi adalah sesuatu hasanah bagi kita sebagai umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada bagimu, pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharap Allah, bagaimana Allah dengan kita, bagaimana keterkaitan kita dengan Allah, maka perlu kita belajar ilmu tauhid agar kita mengenal bagaimana sebenarnya kita begitu membutuhkan Allah. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang berkuasa di atas kita, Allah yang maha segala-galanya. Maka ketika kita telah mengenal Allah, baru ada rasa harap kepada-Nya. Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita mengharap? Kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu bahwa rezeki itu datang dari Allah. Bagaimana kita mengharap? Maka butuhlah ilmu tauhid dengan makna bahwa kita dapat mengenal Allah dengan tauhid yang hakiki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaumul akhir, orang yang mengharap hari akhir, dengan makna bahwa dia memutuskan cintanya kepada dunia ini. Karena dunia dengan akhirat itu berlawanan. Kalau masih ada rasa cinta kepada dunia, masih ada keinginan yang menggebu-gebu terhadap dunia, maka otomatis kita tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka memutuskan rasa cinta kepada dunia, baru ada harap kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, membanyakkan zikir dengan mengingat-ingatnya. Karena kalau kita mengingat, ya, tentunya harus ada hudur di dalam hati kita.
Karena dalam kajian Abuya, zikir itu adalah syariat, hudur itu adalah tarikat, tajalli itu adalah hakikat, fana itu adalah ma'rifat. Bukan hanya sekedar kita menyebut-nyebut nama Allah. Menyebut-nyebut itu merasakan keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta. Ada sifatnya, ada perbuatannya, ada zatnya pada diri kita dan alam semesta ini. Supaya nampak sifat jalal dan jamalnya di dalam hati kita. Dengan begitu banyak anwar waridat masuk di dalam hati kita, itu yang membuat kita cinta buta kepada Allah. Nah, kadang-kadang awal berkata Allah, hak Allah terhadap kita, hak Nabi terhadap kita adalah mencintainya. Hukum mencintai Allah, hukum mencintai Rasulullah wajib. Hukum mencintai Allah, hukum mencintai Rasulullah adalah wajib. Maka dari itu Bapak Ibu, pentinglah kita belajar ilmu tentang keimanan, pentinglah kita belajar ilmu tentang ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abun yang telah menyampaikan Nabi Uswatun Hasanah, ditambah oleh Abun Ar-Razi. Kepada Abun tempatnya waktu kami kasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia-mulia dan berbahagia sekalian, mudah-mudahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Selamat para abu muda, guru wali nanggung PDT, dan selamat kepada Pak Bupati yang waktunya, Kosek dan Bapak Ibu sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, sudah kita dengar tadi daripada Abu Muhammad Devi mengenai Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Kalau kita lihat sekarang di dalam umat Islam ini terpuruk. Di bidang ekonomi Islam kalah, di bidang pergaulan Islam kalah, di bidang politik Islam kalah. Ini semua kenapa jadi kalah? Karena umat Islam bukan menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutannya lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Quran, pada diri Rasulullah itu ada Islam. Ternyata Islam ini dilawan. Kenapa? Karena Rasulullah berikan menjadi suatu hasanah hari. Maka karena demikian, NPTT tampil keterbukaan budi ini untuk meninggikan martabat umat Islam ini. Kalau menjadi pemimpin, Rasulullah pemimpinmu. Kalau kamu berdagang, Rasulullah juga pemimpinmu. Tapi mempunyai syarat 3 macam. Yang pertama, ya Rasulullah, yang takutnya hanya Allah. Kalau pemimpin takutnya bukan karena Allah, maka yang dipimpinnya tidak pernah bersih. Yang kedua, yang diharapkan adalah hari akhirat. Yang dia takut hari akhirat, karena dia tahu dunia ini sementara. Nanti hisab di mana siratal mustaqim pada masyarakat beribu tahun akan dihadang. Dia akan takut untuk berbuat salah. Kemudian wazakarallaha katsiran, berzikir dalam keadaan banyak. Kalau 3 syarat ini dilakukan oleh pemimpin kita, insya Allah Aceh Selatan akan maju menyalahi kabupaten lain. Ini ternyata Bapak kan kita ini sudah berapa malam dihadir. Ini pertanda bahwa kemauan Bapak kan sini ini mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW supaya Aceh Selatan tidak ketinggalan dengan Aceh yang lainnya. Yang mengatakan ini Allah,
menciptakan bumi, menciptakan langit, bukan yang lainnya. Maka umat Islam tidak perlu pedoman kepada yang lain, hanya pedoman kepada Allah dan Rasul supaya Islam ini terangkat kembali. Maka karena demikian para hadirin sekalian, kita lihat sekarang, setelah MPK yang kita takutkan hanya Allah, tidak yang lainnya. Yang kita takutkan adalah hari akhirat, tidak yang lainnya. Kemudian kita ada berzikir dengan yang banyak. Inilah Abu yang membuat zikir Latif Seride, berzikir dengan segala-galanya. Cuma kalau orang Mesian, ganti 1000 sesak. Padahal zikir sebanyak-banyaknya dengan mana supaya umat Islam ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Kalau Nabi Muhammad dijadikan menjadi uswatun hasanah, dirinya, masyarakatnya akan terangkat, akan kalah masyarakat yang lain. Maka karena demikian para hadirin sekalian, kita berbangga bergabung dengan Abu ini sebagai wali agama Aceh untuk mengembalikan umat Islam mencintai Allah, mencintai Nabi, mengikuti ajaran Allah supaya kita selamat dunia akhirat dan tidak terangkat martabat. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abdul Arabi telah menyampaikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang kita muliakan bersama dan memuliakan Allah apabila kita bersamanya ilmu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan terus menemui seluruh pelosok dunia. Dan juga yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Islam, Kepala Dinas Islam Kesehatan, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berhasil pada malam bahagia ini. Jadi pertanyaan apa kegunaan pesantren? Kalau menurut saya yang paling berguna itu pesantren. Sebab dengan adanya pesantren maka terjagalah Islam, terjagalah syariat, terjagalah agama. Kalau tidak ada pesantren, mungkin kita mudah terhadap agama, mudah bagaimana kita alat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita menjalankan dan kita menjalankan perintah Allah yang benar, beribadah yang benar. Jadi apa terjaganya agama itu dengan pesantren. Jadi Bapak Ibu, mana lebih tertarik mengantarkan anak ke pesantren atau mengantarkan anak ke sekolah? Kalau mengantarkan anak ke pesantren, yang tergambar dalam pikiran kita zaman dahulu,
apa yang kita makan nanti kalau kita antara anak kita pesantren. Begitu. Kalau sekolah nanti ada jaminan bisa jadi pegawai, pejabat, segala macam. Jadi ada gaji. Dulu kita berpikir seperti itu. Setelah kita bertasawuf, kita sadar bahwa rezeki itu sudah ada pada azan, sudah ada dalam ketentuan Allah. Saya sekolah, adik-adik saya semuanya pesantren. Dibilang sama dia, yang paling terpuruk anak saya inilah Amriwah. Dan kalau kita lihat jahilnya betul, orang-orang ini naik mobilnya, Pajero. Saya mau membeli CFP lama kalau 2016 itu ada. Nah, itu karena saya tuang. Kalau saya mengaji, mungkin saya bilangnya bisa lebih hebat dari orang-orang itu. Jadi kalau kita mengantarkan anak ke pesantren, maka agamanya terjaga, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena mengapa? Karena tauhid yang kuat bahwa yang memberi rezeki itu Allah yang memberi rezeki. Bukan karena gaji, bukan karena kerja, bukan karena cerdas segala macam. Ya, rezeki itu sudah ada pada asal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abuya mengatakan, jangan memberikan beramisah dengan saya kalau tidak sama. Nah, Abuya pernah mengatakan, jangan beramisah dengan saya kalau tidak sama. Sedih nggak ini Bu? Sedih, ya. Karena jangan pernah bicara dengan saya kalau bermaksiat, gimana? Apakah ibu ini orang selamat dari maksiat? Jadi, sedangkan dalam ini nanti mohon juga dijawab sama aku ya. Jangan kalau ada dalam kalimat tasawuf mengatakan, jangan kita berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berlakunya kadar dalam hati, dalam yang terjadi pada diri kita. Jadi kita jangan berputus asa dengan Allah dengan berlakunya kadar pada diri kita. Karena apa? Mungkin bisa kita tersesat, tertipu sehingga bermaksiat. Apakah kita tidak boleh memohon ampun kepada Allah? Ya, melakukan perintah-perintah Allah dan bertobat dan berlambihkan dengan akhirat supaya mudah jalan. Boleh nggak seperti itu? Ini maksiat yang kita lakukan bisa datang dari diri kita, juga bisa datang dari orang lain sehingga kita jatuh ke dalam lembah maksiat. Baik datang dari kita maupun datang dari tipuan manusia. Ini banyak nih manusia, laki-laki itu sama perempuan itu sama laki-laki. Ya, ada judi online lagi, ya kan? Banyak uang rugi. Minta uang dikasih, minta uang 10 juta dikasih 500, ya. Minta uang 10 juta, nggak dikasih lagi uang itu hilang begitu saja. Banyak terjadi. Bahkan pemerintah Prabowo mengatakan Indonesia ini terhutang karena banyak orang main judi online rugi dan uangnya beredar di Thailand, di mana di Kamboja. Itu sampai triliunan.
Jadi orang Indonesia ini tertipu oleh orang Thailand. Nah, itu sebab apa? Sebab bukannya kita belajar tentang apa namanya, tentang bagaimana itu dikatakan kita, ya, bagaimana dikatakan itu apa namanya syubhat segala macam, itu kan ilmu pesantren. Kita mengharapkan kita memperoleh ilmu dari abu-abu muda sepupu, dan kita bisa menggali sendiri di pesantren supaya kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kita mengamalkan, kita bermakrifat. Dengan apa ya? Juga orang bermakrifat, tapi syariatnya tidak benar. Jadi kalau dalam PPT ini syariatnya benar, makrifatnya benar. Sempurna kita sebagai murid Abiyah. Murid Abiyah. Lalu Abiyah dari hatinya tepat, benar, makrifatnya benar. Jadi semuanya ada sumber dari Al-Quran dan semuanya apa namanya bersumber dari Allah. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada hadiah yang telah menjelaskan kepada kita tentang kegunaan pesantren. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengerti. Selanjutnya pengkajian tauhid tasawuf dan narratif beserta doa yang akan disampaikan oleh mursyid kita yang mulia Abiyah kepada Abiyah Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul di pesantren Tarikatul Yusra untuk haji pagi. Hadir bersama kita dari wali-wali Nanggo, dari Sebarat, Melabuh, dan Kupiah dan bawah, juga dari Bandar Maria, juga hadir bersama kita kepala dinas Islam dan Badan Daya. Para hadirin hadirat, kita mengadakan dakwah maulid. Dakwah itu maknanya sebagaimana firman Allah, kalau alimallahu fihim khairan la asma'. Kalau mengetahui oleh Allah pada mereka itu baik, sungguh memperdengarkan oleh Allah yang baik-baik. Jadi dakwah itu untuk membangunkan hati kita kemana kita akan berjalan terus, tempat kita tinggal. Jadi kalau ada dakwah agama ini, ya kita berjalan, nanti kita bangun untuk tempat kita tinggal bersama. Para hadirin hadirat, dari berbagai-bagai penyampaian dari pendakwah. Lalu ujungnya untuk supaya kita memperkokoh agama kita ini. Jadi waktu saya di Brunei oleh Menteri Pendidikan mengatakan, kalau di Indonesia termasuk Aceh itu banyak Muslim, tetapi Islamnya kurang. Jadi kalau di Singapura itu Islamnya ada, Muslimnya kurang. Tapi kalau di Brunei ini Muslim dan Islam. Sehingga kalau kita lihat bahwa betul-betul di Brunei, kita lihat bagaimana beribadah, bagaimana akhlak, dan bagaimana pergaulan mereka di Brunei. Jadi juga Sultan Brunei ini dia hadir untuk salat Jumat bersama dengan masyarakat. Rakyat sangat senang kepada raja, dan mereka umumnya melaksanakan salat semua, tidak yang tidak salat. Tapi kalau di Aceh, di kampung kita ini, di Aceh Selatan, yang wajib salat, yang bersalat tidak ada 30%. Jadi umur 14 tahun laki-laki, 12 tahun perempuan, salat tidak ada 30%. Kalau salatnya tidak dapat khusyuk atau hubur hati kepada Allah, tinggal 20%. Sedangkan salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman akamaha maka akamati. Siapa yang dapat mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Faman taraka akam amatun. Kalau meninggalkan salat, ada yang meruntuh agama. Jadi kita di Aceh, Aceh Selatan banyak yang meruntuh agama
daripada yang mendirikan agama. Jadi saya katakan kita orang Islam, tapi merujuk Islam lebih banyak daripada mendirikan agama. Ya, dari itu saya menunjukkan di posko-posko supaya ada latihan salat. Jadi disuruh salah satu bagaimana salat mulai takbir sampai salam di dalam hukum salat. Dan juga dalam bersuci, bagaimana dia bersuci ada besar dan najis pada dirinya. Kemudian juga kalau salat itu baik, dia terpecah pada bagian haji dan mungkar. Dan kalau salat itu baik, dia dimudahkan oleh Allah rezeki. Allah akan memudahkan juga. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau anak kita kita lihat dia salat istiqamah, salat ikhlas, dengan anak kita pandai cari duit, kita menjadi PNS, mana yang kita senangi? Apakah mereka dapat melakukan salat dengan baik, atau dia pandai mencari duit? Baik. Untuk Anda pemikiran, baru kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh, yaitu innama u'idukum biwahidatin antakum lillah. Hanya aku ajarkan kamu satu, bangun untuk Allah. Pada waktu Nabi Yakub akan meninggal, dia gelisah sekali. Jadi anaknya dipanggil. Di waktu dia akan meninggal, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada? Itu yang ditanya kepada anak. Anaknya menjawab, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan Bapakmu, Tuhan daripada Ibrahim. Baru Nabi Yakub meninggal. Jadi seorang orang tua yang baik, dia itu juga supaya anaknya dapat beribadat baik, dapat salat yang baik. Kalau ada cerita orang tua seperti itu, baru orang tua yang baik. Para hadirin hadirat sekalian, saya ditunjuk oleh Mudakir Manaf, oleh Ketua KPA Abu Raja, dan juga Wali Langgeng sebagai Wali Agama Aceh. Maka saya juga heran, saya bingung, apa tugas Wali Agama? Apa tugas Wali Agama Aceh ini? Apa tugasnya? Jadi kalau yang tugas saya mereka dapat salah, dapatlah sembahyang. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau tafatahna alal barakat ya sama ya. Kalau ahli kampung itu beriman, bertakwa, pandai salat, maka akan dibukakan Allah keberkahan langit dan bumi. Jadi dan ada kekuatan pada pemerintah, ada kekuatan pada pemerintah, pada bupati, dinas syariah, badan daya, pada camat. Jadi itu coba dibuat itu peraturan pertanian supaya rakyatnya semua dapat belajar salat dan dapat melakukan salat. Kalau kita melakukan salat, hanya tahu perintah dan larangan secara ukur,
tetapi tidak berakidah, maka salat kita tidak manis. Jadi kita sembahyang, di dalam sembahyang itu bisa kita menyaksikan Allah itu meyakini maha mendengar, maha melihat. Allah itu melihat kita salat. Kita bermurakabah kelingan hati kita kepada Allah sambil menanti bantuan Allah. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Baru kita salat itu rasa manis. Baru kita itu tidak bosan-bosan dengan salat. Jadi di samping kita mengajarkan hukum syara dan juga mengajarkan akidah. Jadi kalau hukum syara dan akidah dapat kita amalkan, kita dapat berakhlak bagus. Berakhlak, kita tawadhu, kita sabar, kita tahan disakiti, tidak menyakiti. Kalau akhlak itu bagus, maka kita bisa bermakrifat dengan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Jadi kalau kita bisa bermakrifat, maka semuanya dimudahkan oleh Allah. Baik di dalam masalah ekonomi, permasalahan yang terhadapi. Jadi para hadirin hadirat, makanya saya melatih mengamalkan sikit-sikit lewat ajaran tasawuf sufiah, sehingga saya sudah dikenal di mana-mana, baik di Singapura, di Malaysia, dan di mana-mana. Dan juga rezeki saya dimudahkan oleh Allah, sehingga saya mobil itu berganti-ganti yang diberikan oleh orang, sehingga tidak dapat menaiki mobil. Ada mobil istilahnya wali agama dari dia, ada mobil istilah CRP yang dari itu guru, ada yang mengganti. Dan begitu juga rezeki dimudahkan. Saya dapat membangun toko sampai 20 buah kedai-kedai saya. Mulai dari Bang Kiri di sini sampai ke Belang Kejadian. Itu semua adalah dekat seperti apa yang saya katakan. Jadi saya menginginkan umat Islam ini supaya rezekinya mudah, saya dimudahkan oleh Allah, masalahnya dapat selesai, ibadatnya baik, akhlaknya baik, keimanannya kokoh, dan makrifat ketauhidannya kuat. Nanti kalau saya sudah benar menjadi wali agama, saya sudah membuat kanun sama oleh gubernur, saya nanti juga merencanakan pegawai namanya di kantor bupati. Dalam 1 bulan 1 kali saya datang untuk menyampaikan ajaran tauhid tasawuf. Dia bupati panggil di negara saya, panggil kecamatan. Yang kali diajarkan trik-trik ajaran tauhid tasawuf. Tasawuf ini terdiri dari ilmu yang pertama, kemudian amal, kemudian hal, kemudian syuhud dan makrifat. Jadi diajarkan kalau ilmu itu kita tahu, ilmu sembahyang kita tahu, amal itu sudah tahu, amal dengan ikhlas, syuhud yaitu hal, syuhud tajalli Allah, terlihat keberadaan Allah dan sifat keberadaan sifat jamal dan jalannya, ini perlu pelajari. Kemudian makrifat,
sehingga panah yang lain termasuk diri kita dalam kita menyaksikan kepada Allah, dalam kita melakukan ibadah. Nah ini perlu dipelajari. Jadi ini yang berbuah, yang bermakna, yang berhasil, inilah orang yang dapat melakukan ibadah dengan hal zuhud dan ma'rifat. Jadi kita Islam jangan mengangkat ilmu aja. Jadi kalau kita lihat orang-orang pesantren mengangkat ilmu, tidak mengangkat hal. Mengangkat ilmu itu untuk syariat. Dapat mengangkat hal untuk zuhud dan ma'rifat. Jadi hati ini bisa lembut, berjinak-jinak dengan Allah, dengan hal dan zuhud. Jadi anggota ini bisa yaitu melakukan perintah Allah itu dengan ilmu, dengan syariat. Jadi kita pakai syariat dan pakai hakikat. Jadi keduanya sejalan. Maka kita ini dimudahkan oleh Allah untuk hidup dan menjalankan kehidupan di muka bumi. Jadi para hadirin hadirat di lapangan saya melihat bahwa dakwah dari tasawuf pada ini sudah terangkat. Sekalipun MPU Aceh, ulama-ulama pesantren Aceh menyalahkan atau menjelekkan, tapi dia kebanyakan daripada Pak Tuan itu ada posko tempat itu menghabiskan dana hampir 3 miliar. Itu dana tidak diminta, dana dari saya. Karena saya sudah banyak melimpah uang. Jadi bukan untuk anak-anak aja, tapi untuk masyarakat Pak Tuan. Dan juga di Kompidi itu sudah sampai 4 miliar lebih. Menjadi jalan Darussalam. Jadi gunanya tidak lain supaya mereka dapat belajar dan beramal dengan baik dan tahu dia hal zuhud dan ma'rifat. Supaya Islam ini bisa terangkat di mana-mana. Jadi saya menjadi wali Nanggro ini ucapan selamat sampai oleh Menteri Luar Negeri, ucapan selamat. Dan kemudian hendaknya supaya agama Aceh ini, orang Aceh ini memang bisa baik, tidak lagi seperti yang dulu, kita beribadat baik, akhlak baik, beriman dan malaikat. Jadi para hadirin hadirat, demikian segala Allah. Pada wali arni berzikir. ربما كنت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
terima kasih yang tak terhingga terakhirkan kepada musuh kita Abuya yang telah memberikan kepada kita nasihat, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Sekian dan demikian kami laku protokol banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Baru sampai. Iya, sholat maghrib. Biar puas aku bisa ya. Biar puas aku bisa. Jangan di resmi kan? Di resmi ya? Udah 4 kali kan? Sama Kemarin nanti dah tuh acara di kemarin baru di malam di Tahik Mai nih. masih di silakan simpannya formal ya. Kami beritahu kepada seluruh jemaah jangan lupa malam Jumat sama-sama kita di pesantren Wali Adenan bersama Akhya malam Jumat di Panting 5. Bisa Panting 5 sama-sama kita ke pesantren Wali Adenan malam Jumat ini bersama Akhya. Wali Rahmat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.